Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur di minggu keempat ini, dalam ibadah online kami ini, Kau beri kesempatan untuk kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Mari Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan urapi juga kami semua. Biar firman yang kami dengar ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami, dan kami diberkati dengan kebenaran firman ini. Bapa, kuduskan, sucikan hamba-Mu saat ini oleh kuasa darah Yesus, sehingga hamba layak menjadi alat yang daripada Engkau. Biar Roh Kudus lah yang memberikan perkataan firman di dalam hati jiwa dan bibir ini, sehingga semua apa yang disampaikan berasal daripada Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada hamba. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan kasih dalam Tuhan, tema gereja kita di tahun 2021 adalah jangan berjalan tanpa Yesus Kristus. Jangan berjalan tanpa Yesus Kristus. Kita masuk bagian yang kedua dari tema jangan berjalan tanpa Yesus Kristus. Berjalan bersama Yesus Kristus bukan berarti hidup kita ini berjalan mulus, saudara. Bukan berarti jalannya ini hidupnya enak terus. Hidup diberkati. Hidup selalu berjalan bersama mujizat Tuhan. Hidup berjalan dengan nyamannya secara kedagingan. Tidak seperti itu. Tuhan gak pernah menjanjikan hidup kita ini, kalau hidup bersama Dia, hidup serba enak. Tidak, saudara. Tapi ada proses yang kita harus lalui. Ada proses yang harus kita alami. Agar apa? Agar natur daging kita ini semakin lama semakin dimatikan, saudara. Sebab natur daging kita ini natur yang berdosa, dan kita masih hidup dalam natur itu. Jadi orang yang berjalan bersama Kristus artinya orang yang hidup dalam proses demi proses, sehingga kedagingannya diproses semakin lama semakin dimatikan. Itu maksudnya, saudara. Jadi jangan saudara punya pemikiran bahwa hidup berjalan bersama Kristus, wah hidup penuh dengan mujizat, penuh dengan berkat, penuh dengan keberhasilan. Itu tidak seperti itu. Tapi hidup bersama Kristus, hidup yang berjalan proses demi proses, sehingga akhirnya semakin hari kita semakin disempurnakan. Semakin disempurnakan. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, kita akan baca Lukas 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, di dalam Lukas 9 ayat 23 ini ayat ditujukan kepada semua orang Kristen, ditujukan kepada semua pengikut Kristus, termasuk saudara dan saya. Lukas 9 ayat 23 ditujukan semua kepada orang Kristen. Dan inilah syarat untuk saudara dan saya mengikut Kristus. Syarat untuk kita berjalan bersama Kristus adalah menyangkal diri kita setiap hari, memikul salib kita setiap hari. Ini syaratnya, nggak ada syarat yang lain. Jadi cuma satu syarat mengikuti Yesus. Menyangkal diri kita setiap hari, memikul salib kita setiap hari. Ini sekali lagi syarat kita berjalan bersama Yesus. Enggak ada syarat lain. Nah, saudara, Lukas pasal 9 ayat 23 ini ada dua kalimat mengikut aku. Kalimat mengikut aku yang pertama dan yang terakhir di dalam ayat ini, tapi punya dua arti, saudara. Nah, kita akan bahas Lukas 9 ayat 23 ini. Yang pertama, mengikut aku di poin yang pertama dari ayat 23 ini. Mengikut aku di sini artinya mengikut terus-menerus. Fokus kepada Yesus, tertuju kepada Yesus. Jadi ketika kita hidup berjalan betul-betul jiwa kita, hati pikiran kita terfokus hanya kepada Kristus. Jadi terus-menerus mengikut Yesus, terus-menerus fokus kepada Kristus. Itu maksudnya mengikut aku di poin yang pertama dari ayat 23. Lalu selanjutnya menyangkal diri. Nah, menyangkal diri di sini sama dengan
tidak mengikuti keinginan diri sendiri, tidak mengikuti keinginan diri sendiri, mengikut aku. Menyangkal diri maksudnya. Menyangkal diri artinya tidak mengikuti keinginan diri sendiri atau melupakan kepentingan sendiri. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Apa sih pengertian tidak mengikuti keinginan diri sendiri? Apa sih artinya melupakan kepentingan diri sendiri? Artinya menomorsatukan Tuhan daripada yang lain. Apa contohnya? Contoh gampang, saudara. Contoh misalnya saudara dan saya. Di gereja kita Kristus Sejati, ini ibadah raya itu jam 10 pagi di Resto Dewi Air. Nah, pada jam yang sama, jam 10 pagi kita ibadah, misalnya saudara, bersamaan ada acara keluarga, ada acara bisnis, ada acara jalan-jalan dan lain sebagainya, acara kantor dan lain sebagainya, arisan dan lain sebagainya. Lalu ibadah kita pikir udah bisa minggu depan lagi. Nah, ini saudara, ini yang namanya tidak mengikut tidak menyangkal diri. Artinya kita tidak mampu menyangkal diri. Artinya kita tidak menomorsatukan Tuhan. Jadi menyangkal diri, sekali lagi saya katakan, tidak mengikuti keinginan diri sendiri atau melupakan kepentingan pribadi. Melupakan kepentingan pribadi. Artinya menomorsatukan Tuhan lebih dari segalanya. Artinya tadi yang saya katakan, ketika jam 10 pagi ibadah raya, nah, walaupun pada jam yang sama ada acara keluarga, arisan, acara kantor, jalan-jalan dan sebagainya, atau acara bisnis, ini harus kita nomor 2-kan. Nomor 1 tetap ibadah. Itu yang namanya menyangkal diri. Itu salah satu contoh, saudara. Ya, masih banyak contoh lain, yaitu tidak mengikuti keinginan diri sendiri atau melupakan kepentingan sendiri. Tidak egois maksud saya, seperti itu. Banyak contoh lain, saudara. Karena waktu, saya cuma bawakan seperti ini, saudara. Artinya poinnya menyangkal diri, tidak mengikuti keinginan diri sendiri atau melupakan kepentingan pribadi. Artinya menomorsatukan Tuhan lebih dari segalanya. Nah, yang ketiga, saudara, memikul salib kita setiap hari. Memikul salib kita setiap hari. Artinya apa sih memikul salib kita setiap hari? Artinya apa? Artinya rela menderita. Rela menderita. Rela menderita untuk Kristus. Saudara tahu, Yesus Kristus mati di atas kayu salib. 6 jam dia menderita tergantung di atas kayu salib dalam keadaan kedua tangan yang terpaku, kedua kaki yang terpaku, dan bermahkotoi duri yang begitu tajam menancap di kepalanya. Penderitaan yang amat sangat. Setiap Yesus mau bernapas di atas kayu salib, dia harus angkat badannya. Sebab ketika dia disalib, kedua tangannya tersalib seperti ini, saudara. Dan kalau dia mau tarik napas itu nggak bisa, mesti begitu, saudara. Tubuhnya diangkat. Nah, ketika tubuh diangkat, sudah bayangkan tangan yang terpaku itu pasti nahan beban badan. Itu akan teramat tersiksa. Belum lagi punggung yang tinggal tulang di belakang yang tergesek dengan salib, dengan kayu salib. Sangat amat menderita sekali. Sekali bernapas dia harus menderita amat sangat. Dan semua penderitaan itu dilakukan untuk saudara dan saya, menebus dosa saudara saya. Oleh sebab itu, saudara, kita harus juga yang namanya memikul salib kita, artinya kita harus rela menderita sebagaimana Yesus menderita di atas kayu salib. Menderita seperti apa? Apakah kita harus juga disalibkan seperti Kristus? Tidak seperti itu. Sebab Yesus mati 1 kali di kayu salib untuk saudara dan saya, sehingga kita menerima hidup yang kekal. Kita nggak perlu lagi mati kekal. Kita nggak perlu lagi mati menderita. Kita nggak perlu lagi mati seperti Kristus menderita di atas kayu salib. Tuhan udah gantikan semua itu. Penderitaan udah cukup Tuhan tanggung di atas kayu salib. Tapi pengertian rela menderita di sini artinya apa? Kita harus punya pola pikir, merenungkan akan pengorbanan Tuhan. Seperti yang di dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Kita akan bacakan 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi pengertian harus punya pola pikir atau memikirkan penderitaan Kristus. Artinya kita merenungkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Itu yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Merenungkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Jadi kalau kita mau berbuat dosa, kita mau melakukan satu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pikirkan
Yesus sudah menderita buat dosa kita. Apakah kita mau menyalibkan dia kedua kali? Apakah kita mau membuat dia lebih menderita lagi saat ini? Jadi saudara, 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Artinya, kita harus merenungkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dia menderita untuk saudara dan saya. Itu artinya kita, yang dikatakan 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Merenungkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Artinya memikul salib kita setiap hari, rela menderita di sini, merenungkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Itu harus menjadi perenungan kita buat setiap hari dalam hidup saudara dan saya, setiap hari. Agar apa? Agar kita tidak melakukan perbuatan yang berdosa lagi di hadapan Tuhan. Walaupun kita hidup dalam natur daging yang berdosa ini, karena natur daging yang berdosa ini selalu keinginannya berdosa. Dan itu selalu muncul. Dan setiap hari saudara dan saya pasti jatuh dalam dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua sudah jatuh dalam dosa. Termasuk saya. Setiap hari kita pasti berdosa. Nah, kita harus merenungkan akan pengorbanan Tuhan di atas kita, agar dosa yang kita lakukan setiap hari tidak lebih banyak lagi dari hari kemarin. Misalnya hari kemarin kita buat 10, hari ini kita berkurang. Terus berkurang, terus berkurang. Renungkan, saudara. Memikul salib kita setiap hari artinya rela menderita. Rela menderita di sini artinya kita menyangkal kedagingan kita, menyalibkan keinginan daging kita sambil merenungkan Yesus mati di kayu salib untuk kita. Merenungkan penderitaan yang amat sangat, saudara. Itu harus menjadi perenungan buat saudara dan saya sebagai orang percaya. Sehingga ketika kita merenungkan itu, saya percaya kemungkinan kita berbuat dosa lebih banyak lagi akan jauh berkurang. Dan semakin lama presentasinya, grafiknya akan turun. Seperti itu, saudara. Lalu, dan penyerahan total. Artinya apa, saudara? Ketika kita mau menyalibkan kedagingan kita ini, ya, sebetulnya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk diperbaharui setiap hari. Menyerahkan diri kita setiap hari kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi 1 ayat 29. Itu dengan sangat jelas sekali. Penderitaan juga karunia, kata Tuhan gitu. Kata firman Tuhan. Paulus katakan itu. Penderitaan pun salah satu karunia. Nah, artinya ketika Tuhan izinkan kita menderita, sebetulnya Tuhan punya maksud. Menderita secara jasmani, Tuhan punya maksud agar dosa tidak lagi berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Semakin badani kita menderita, semakin sebetulnya dosa yang dalam diri kita semakin dimatikan, saudara. Semakin dimatikan, saudara. Nah, artinya, saudara, memikul salib kita setiap hari, artinya kita memberikan diri kita setiap diperbaharui oleh Tuhan. Apa yang diperbaharui? Kerohanian saudara saya semakin bertumbuh. Sebab apa? Sebab kedagingan kita salibkan. Sebab keinginan daging ketika akan terus berkuasa dalam hidup kita, rohani kita tidak akan bisa bertumbuh. Rohani kita baru bisa bertumbuh ketika natur daging kita semakin lama semakin dimatikan. Sehingga Yohanes Pembaptis katakan apa? Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Nah, ini penting, saudara. Bagaimana caranya? Ya ini, menyalibkan semua keinginan daging kita. Dan itu setiap harus kita lakukan. Salah satunya apa? Yaitu merenungkan pengorbanan Tuhan bagi kita. Kita renungkan betapa menderitanya Yesus atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dengan kita merenungkan ini, kita akan terjaga. Kita akan lebih lagi memperkecil untuk kita berbuat dosa. Sebab kita merenungkan itu. Kita nggak mau menyakiti hati Tuhan lagi. Sebab dengan kita berbuat dosa, berarti kita sama juga tidak menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Ini penting, saudara. Ya, artinya memikul salib kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk dosa saudara dan saya. Dan juga memberikan diri kita untuk rohani kita semakin lama semakin bertumbuh. Diperbaharui setiap hari. Rohani kita bisa diperbaharui setiap hari dengan jalan apa?
natur kedagingan kita semakin lama semakin dimatikan. Lalu kalimat mengikuti aku dalam ayat 23 bagian terakhir dikatakan mengikut aku. Di bagian terakhir dari Lukas 9:23 ini mengikut aku. Artinya apa di sini mengikut aku di bagian terakhir ini? Artinya mengikut dengan setia, mengiring Yesus dengan setia, tetap setia senantiasa. Itu pasti sudah. Seorang yang sudah menyangkal diri setiap hari dan memikul salibnya setiap hari, dia pasti punya hati yang setia kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab dia tahu Yesus mati buat dia. Yesus mengorbankan diri buat dia. Bahkan Yesus setia sampai mati di kayu salib. Setia sampai mati. Dia setia sampai mati untuk saudara dan saya. Demikian juga ketika kita merenungkan akan pengorbanan itu, kami percaya kita juga akan seperti Kristus. Kita akan menjadi setia. Artinya ketika saudara dan saya mengikut Yesus, kita mengikut dengan setia. Artinya kita mengiring Yesus dengan setia, punya hati yang setia kepada Tuhan, dan kita tetap setia. Seorang Kristen sejati pasti dia punya hati yang setia, mengiring Yesus. Apapun yang terjadi, dia tetap setia. Setia sampai mati. Saudara, saya ingat bagaimana Stefanus, salah satu diaken yang dipilih oleh rasul-rasul. Kita tahu Stefanus setia sampai mati. Bahkan ketika dia memberikan kesaksian, memberitakan kabar baik, memberitakan amanat agung, dia dianiaya, dia dirajam. Bahkan dia mati dalam kemuliaan Allah. Dan kesetiaannya dia tunjukkan. Dan kesetiaannya bukan hanya dengan sikap dia setia sampai mati sebagai martir, tidak. Tapi apa yang Stefanus alami, saudara? Dia katakan apa di akhir hidupnya ketika dia dirajam? Dia berdoa, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kalimat yang indah. Kalimat yang dia kutip ketika Yesus mati di kayu salib. Dengan 7 perkataan agung. Yesus di atas kayu salib, Yesus katakan apa? Bapa ampuni juga mereka. Jadi Stefanus mengutip perkataan Yesus. Artinya apa? Stefanus betul-betul merenungkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Stefanus merenungkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dia memperhatikan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Sehingga apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib itu masuk ke dalam hatinya Stefanus. Dan itu menjadi rema atau menjadi momentum prima buat Stefanus. Sehingga ketika dia dirajam dan dalam keadaan dia mau meninggal, dia dirajam, dia masih bisa mendoakan orang yang merajam dia dengan kalimat yang sama yang Tuhan sampaikan di atas kayu salib. Artinya apa? Stefanus merenungkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, ini yang penting ya saudara dan saya harus ketahui. Stefanus mengikuti Yesus dengan setia sampai mati karena Injil. Demikian juga saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Saya percaya kalau saudara memang betul-betul berjalan bersama Kristus, kita pasti menjadi Kristen yang setia, menjadi pengikut yang setia sampai mati. Apapun yang terjadi, kesetiaan kita kepada Tuhan tidak akan pernah berubah. Kesetiaan kita kepada Tuhan tidak akan pernah berubah. Karena apa? Karena kita merenungkan akan pengorbanan Tuhan bagi kita. Dia saja mati di kayu salib, dia setia sampai mati. Demikian juga saya percaya kita sebagai anak Tuhan, kita pun setia mengikuti dia sampai mati. Apapun yang terjadi, kita setia bukan karena kemampuan daging kita, kita setia bukan karena hebatnya kita, tidak, tapi karena Roh Kudus yang berkarya dalam hati kita. Dia yang membuat dia setia. Roh Kudus yang membuat kita setia, tidak yang lain. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Di poin yang kedua, tadi poin yang pertama Lukas 9 ayat 23. Poin kedua, tadi poin pertama berjalan bersama Kristus, tidak. Jangan kita berpikir kita berjalan bersama Kristus, kita berjalan dengan mulus, penuh dengan mujizat, penuh dengan berkat, penuh dengan keberhasilan. Tidak seperti itu. Tapi berjalan bersama Kristus ada proses demi proses yang kita lalui. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, berjalan bersama Kristus artinya kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Berjalan dalam pemeliharaan Tuhan sepenuhnya. Pemeliharaan Tuhan itu apa? Pemeliharaan Tuhan itu adalah sarana Tuhan membawa kita ke dalam rencananya. Jadi untuk kita sampai kepada rencana Tuhan, kita pasti
dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab pemeliharaan Tuhan adalah cara Tuhan membawa kita ke dalam rencananya. Pemeliharaan Tuhan itu terjadi baik dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan kelimpahan atau dalam keadaan penderitaan, tetap di dalamnya ada pemeliharaan Tuhan. Yang namanya pemeliharaan Tuhan artinya ada perlindungan Tuhan bagi saudara dan saya. Ada kemuliaan Tuhan yang melindungi saudara dan saya. Baik kita dalam keadaan menderita atau dalam keadaan kelimpahan, keadaan suka dan duka, ada pemeliharaan Tuhan. Dan pemeliharaan itu terus membawa kita ke dalam rencananya. Sebab tanpa pemeliharaan Tuhan kita nggak akan sampai kepada rencana Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan adalah cara Allah atau cara Tuhan membawa kita ke dalam rencananya. Tetapi sudah yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berjalan bersama Kristus, artinya hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi ketika kita berjalan bersama Tuhan atau berjalan dalam pemeliharaan Tuhan. Dipengaruhi oleh apa? Yang pertama, oleh kehendak bebas. Kehendak bebas saudara dan saya itu sangat berpengaruh dengan pemeliharaan Tuhan. Kehendak bebas kita adalah kehendak bebas yang berdosa, kehendak bebas yang bernatur daging dosa. Pasti yang namanya kehendak bebas yang bernatur daging dosa, artinya kehendak bebas kita ini kehendak bebas yang terus membuahkan dosa. Segala keinginan dosa sudah jelas ada di dalam kehendak bebas kita. Kalau kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 21 dengan sangat jelas sekali bagaimana itu tentang buah daging. Semua ada, saudara. Dan itu kehendak bebas kita ada di situ, saudara. Ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 21. Saya akan bacakan, saudara, ya. Saya akan bacakan. Galatia 5 ayat 16 sampai 21, demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan dagingmu. Nah, ini jelas sekali, saudara. Firman Tuhan katakan, Paulus katakan bahwa hidup kita hidup oleh Roh. Ya, hiduplah oleh Roh, artinya hidup yang dipimpin, hidup dalam ini, hidup yang dipimpin Roh. Roma 8 ayat 14 dengan sangat jelas sekali berkata, hidup orang percaya, hidup orang yang beriman sejati dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya hidup yang berjalan bersama Kristus. Nah, orang yang berjalan bersama Kristus atau hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia pasti akan hidup dalam kehendak Roh, kehendak Bapa, tidak lagi menuruti keinginan daging. Itu, saudara, ayat 16. Ayat 17-nya, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya apa? Artinya kita tidak di bawah hukum kutuk Taurat. Saudara tahu, kutuk Taurat itu sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan kita sebagai Kristen sejati. Kutuk Taurat itu terjadi atau kutuk itu terjadi hanya pada orang Kristen palsu atau orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kutuk masih ada, masih. Tapi setiap Kristen sejati, setiap orang yang berjalan bersama Kristus, setiap orang yang berjalan dipimpin Roh Kudus, tidak ada kutuk lagi dalam hidupnya. Yang ada adalah apa? Kasih karunia anugerah daripada Allah. Ini penting yang sudah ketahui. Selanjutnya, saudara, ayat 19. Perbuatan daging telah nyata. Nah, ini kehendak bebas kita. Kehendak bebas manusia ini mempengaruhi juga pemeliharaan Allah. Sebab hidup kita bukan sebagai robot, tetapi Allah memelihara kita, tapi juga sementara juga kita hidup dalam keinginan daging kita. Kita masih hidup dalam natur daging yang berdosa. Nah, natur daging yang berdosa ini adalah ayat 19, 20, 21 ini saya bacakan, saudara. Ini kehendak bebas kita dipengaruhi oleh keinginan daging. Yang pertama apa? Ayat 19. Percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencinderaan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi jelas sekali, semua keinginan daging nggak ada bagiannya dalam kerajaan surga. Semua keinginan daging membawa kita kepada kebinasaan. Inilah kehendak bebas kita, kehendak bebas saudara dan saya. Itu dikuasai oleh dosa, dipengaruhi oleh dosa. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan tadi di poin pertama, Lukas 9 ayat 23. Kalau engkau mengikuti aku, ini syarat.
Menyangkal dirimu setiap hari, memikul dirimu setiap hari. Nah, memikul salibmu setiap hari. Artinya, kalau kita tidak menyangkal diri kita, kalau kita tidak memikul salib kita setiap hari, kehendak bebas kita terus berkutat dalam dosa, terus ada diwarnai dengan keinginan dosa, buah daging ini. Tapi kalau kita menyangkal diri kita setiap hari, menyalibkan kedagingan kita sehari, di mana kehendak bebas kita akan tunduk pada kehendak Allah. Kehendak bebas kita bisa tunduk kepada kehendak Allah kalau kita menyangkal diri kita setiap hari, menyalibkan kedagingan kita setiap hari. Baru bisa kehendak kita mengikuti, kehendak bebas kita mengikuti kehendak Allah. Taat kepada kehendak Allah. Ini caranya, saudara. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, biar kehendak bebas saudara dan saya, supaya kita bisa mengikuti kehendak Allah, mentaati kehendak Allah, mentaati firman Tuhan. Tadi di poin yang pertama apa? Sangkal dirimu setiap hari, pikul salib dirimu setiap hari. Itu cara agar kehendak bebas saudara dan saya tunduk kepada kehendak Allah, tunduk kepada firman Allah. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Selanjutnya, pemeliharaan Tuhan dipengaruhi juga oleh ketaatan kan firman Tuhan. Nah, sudah ini penting, saudara. Ketaatan dalam perjanjian lama, versi perjanjian lama, dan ketaatan dalam versi perjanjian baru berbeda. Ketaatan dalam versi perjanjian lama, ketaatan karena perintah. Tetapi ketaatan dalam versi perjanjian baru, ketaatan karena iman. Jadi orang yang beriman sejati pasti menghasilkan ketaatan. Orang yang beriman sejati pasti taat. Nggak mungkin nggak. Sebab natur iman sejati adalah natur yang taat kepada firman Tuhan. Dan itu buah daripada ketaatan. Artinya orang yang beriman pasti taat. Taat kepada kehendak Allah. Taat kepada firman Tuhan, saudara. Ini pasti. Jadi betapa indahnya ketika hidup saudara berjalan bersama Kristus. Ketika kita berjalan dipimpin Roh Kudus. Kita hidup dalam ketaatan bersama Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan. Ketaatan kepada kehendak Allah. Ini penting, saudara. Nggak mungkin enggak. Ini pasti menghasilkan ketaatan kepada kehendak Allah. Dan ini pasti, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Poin yang ketiga, di bagian yang kedua. Pemeliharaan Tuhan juga dipengaruhi oleh hukum Allah. Ya. Saat ini kita hidup dalam waktu yang jahat, kronos. Dunia yang jahat, saudara. Dan semua ada dalam kuasa si iblis. Kita akan baca Lukas 4 ayat 6 sampai 12. Lukas 4 ayat 6 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kata iblis kepadanya, kepada Yesus, ketika Yesus dicobai di padang gurun. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya ini telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya ini akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan melindungi engkau, untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk ke batu. Yesus menjawab katanya, ada firman Tuhan, ada firman berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, saudara, di dalam Lukas pasal 4 ini, saudara, bagaimana iblis mencobai Yesus di padang gurun sebelum Yesus memberitakan kabar baik, sebelum Yesus menyampaikan Injil kasih karunia, anugerah Allah, anugerah yang tanpa syarat. Nah, saudara, iblis saja mencobai Yesus. Dan memang iblis katakan segala yang ada di dunia ini dalam kekuasaannya. Artinya hukum alam ini ada di dalam kekuasaan si iblis. Baik itu waktu, baik itu dunia, semua ada di dalam kekuasaannya. Firman Tuhan katakan tadi dengan sangat jelas sekali di dalam Lukas pasal 4 ayat 6, ayat 7, ayat 8. Iblis dengan sangat jelas sekali semua ada di dalam kekuasaannya. Jadi, nah, sudah bayangkan, sudah dan saya hidup dalam waktu yang jahat ini, dalam dunia yang jahat ini, dalam dunia yang dikuasai oleh iblis.
Saudara, hukum alam itu apa sih, saudara? Hukum alam itu adalah apa yang ada di dunia ini, di mana kita hidup di dalamnya. Itu hukum alam. Salah satunya, saudara, mengenai tubuh kita. Mengenai tubuh kita. Contoh, saudara, sudah tahu kita punya penyakit misalnya darah tinggi, ya, kita makan durian sebanyak-banyaknya, lalu makan juga sate kambing yang banyak, akhirnya stroke. Nah, siapa yang mau disalahkan? Tuhan atau saudara? Padahal sebelum makan kita berdoa, Tuhan berkati makanan ini. Tapi kita tidak bisa mengatur tubuh kita. Akhirnya kita kena sakit. Padahal kita udah berdoa, tapi masih bisa kena sakit. Kenapa? Nah, ini, saudara, ini hukum alam. Hukum alam artinya salah satunya itu. Kalau kita punya penyakit, ya kita harus ikuti larangan-larangan, aturan-aturan yang berhubungan dengan penyakit kita apa. Supaya kita jangan hindari makanan itu. Supaya tubuh kita sehat. Itu salah satunya hukum alam, saudara. Nah, lalu bagaimana dengan pemeliharaan Tuhan? Katanya Tuhan berjalan bersama kita, betul. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga diri, ya salah kita, saudara. Itu hukum alam salah satunya. Artinya pemeliharaan Tuhan tetap dipengaruhi oleh hukum alam yang ada. Dan yang terakhir, saudara, contoh. Misalnya, saudara dan saya bawa kendaraan mobil, ya, kecepatan yang sangat tinggi, akhirnya crash, saudara. Ada sesuatu yang kita tidak ada apa di depan kita, ada sesuatu yang tidak bisa kita hindari, bisa ada orang yang nyebrang atau ada apa kita nggak ngerti. Pokoknya ada sesuatu yang menghalangi, kita nggak akan keburu, saudara, untuk rem, dan itu pasti celaka. Lalu kita bertanya, di mana pemeliharaan Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Katanya berjalan bersama Tuhan, kok bisa celaka? Saudara, itu hukum alam. Jangan salahkan Tuhan. Walaupun berberangkat kita berdoa dulu. Seperti tadi saya katakan, udah tahu darah tinggi, makan sate kambing, makan durian dan lain sebagainya, tapi berdoa dulu. Jangan salahin dong. Karena pola hidup yang salah, gaya hidup yang salah. Demikian juga bawa kendaraan, tidak hati-hati. Yang salah bukan Tuhan. Yang salah bukan Tuhan berarti ketika tabrakan atau ketika kena stroke karena makan yang tidak teratur, yang tidak makan makanan yang tidak sesuai. Pemeliharaan Tuhan tetap ada, perlindungan Tuhan tetap ada. Tapi yang salah adalah saudara dan saya. Ingat, saudara, pemeliharaan Tuhan juga dipengaruhi oleh hukum alam, oleh ketaatan kita, dan oleh kehendak bebas kita. Dan masih ada beberapa bagian yang tidak saya bisa bawakan karena waktu, saudara. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bagian kedua dari jangan berjalan tanpa Kristus. Jangan berjalan tanpa Yesus Kristus. Ini bagian kedua dari perenungan kita untuk tema tahun 2021. Di tanggal 31 nanti, saya akan bawakan, saudara, bagian ketiga dari jangan berjalan tanpa Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman pada siang ini. Biar firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Hamba sadar firman yang Hamba sampaikan ini ada beberapa yang mungkin tidak sempurna kalimat-kalimat yang Hamba bawakan. Tapi biar Roh Kudus yang menyempurnakan itu, yang menyempurnakan pengertian ini di dalam setiap hati kami masing-masing. Sehingga kami, setiap hati kami masing-masing menangkap apa yang kami butuhkan dari perenungan ini. Dan Roh Kudus, Engkau yang tahu persis. Engkau yang tahu persis kebutuhan kami saat ini dengan firman ini. Kami percaya firman ini akan berbicara berbeda satu dengan yang lain, sesuai dengan kebutuhan kami. Sebab firman Tuhan adalah ya dan amin, sangat kaya dengan hikmat. Hamba percaya Bapa, firman yang disampaikan mencurahkan ini dalam setiap hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.